Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Lailatul Wahining Tias, nomor induk mahasiswa 203200187, dan rekan saya Muhtarul Iqbal, nomor induk mahasiswa 203200209, akan mempresentasikan mengenai materi desain kurikulum, mata kuliah pengembangan kurikulum. Materi diantaranya, yang pertama adalah pengertian desain kurikulum, yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam mendesain, yang ketiga macam-macam desain kurikulum, yang keempat model desain kurikulum, dan yang kelima sifat desain kurikulum. Yang pertama adalah materi mengenai pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan suatu bagian dari hasil pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Desain kurikulum juga diartikan pengorganisasian tujuan, isi, serta proses yang akan dijalani peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan. Terdapat berbagai desain yang telah disusun dan masing-masing desain memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip desain kurikulum. Yang pertama yaitu mudah dan mendorong seleksi serta mengembangkan peserta didik. Yang kedua adalah memuat berbagai pengalaman belajar dari peserta didik. Yang ketiga, menyesuaikan pengalaman dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang keempat, mempertimbangkan pengalaman belajar peserta didik baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Yang keenam, didesain untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang ketujuh, menyediakan peluang bagi guru. Materi ketiga mengenai macam-macam desain kurikulum. Yang pertama, desain terpusat mata pelajaran, subject centered design, merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten proses kurikulum. Yang kedua adalah desain terpusat pada siswa, learner centered design, fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa daripada mata pelajaran. Yang ketiga adalah desain terpusat masalah, fokus pada pemecahan masalah kehidupan individu dan sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Muhtarul Iqbal. Model desain kurikulum. Ada 3 pola desain kurikulum menurut Nana Shadi Sukmadinata, yaitu 1. Subject centered design, merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Dalam subject centered design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata-mata pelajaran, dan mata-mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Yang kedua, linear contradiction, merupakan memberi tempat utama kepada peserta didik. Dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik bukanlah tiada daya, dia adalah suatu organisme yang punya potensi untuk berbuat, berperilaku, belajar, dan juga berkembang sendiri. Linear contradiction bersumber dari konsep Rousseau tentang pendidikan alam, menekankan perkembangan peserta didik. Pengorganisasian kurikulum berdasarkan minat, kebutuhan, dan tujuan peserta didik. Yang ketiga, problem contradiction, berpangkalan pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia, berbeda dengan linear contradiction yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individu. Sedangkan desain ini menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum antara lain: 1. Strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas
mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat, realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam, futuralistik, mengacu jatuh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang kesembilan, berdefinisikan untuk melayani keragaman peserta didik. Yang kesepuluh, bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Itulah tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.